Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Dapur Kembang Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang. Masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi Gerindra, Ibu Yeti Wulandari. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi, Bang Andi. Bro, Bu Yeti, ini bukan di Depok aja bicaranya, tapi beliau ini adalah anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. DPP Partai Gerindra. Dan Ketua Nasional. Bidang Sosial DPP Partai Gerindra. Nah, bicara sekarang kan lagi hangat-hangatnya nomor urut dan mungkin tanggal 28 udah mulai kampanye. Betul, sudah diperbolehkan. Apa yang akan dilakukan Bu Yeti untuk memenangkan Prabowo? Ya, saat ini kami memang bekerja ekstra keras dari biasanya untuk bisa mendapatkan amanah dari masyarakat. Kalau saya memang kewajibannya, tanggung jawabnya adalah untuk masyarakat Kota Depok, supaya mereka bisa memberikan amanah kepada Ketua Umum kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan pasangannya Mas Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di tahun 2024 nanti. Apa yang upaya apa yang akan dilakukan Ibu untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya? Ya, saat ini memang alhamdulillah ini berarti beliau sudah 3 kali mencalonkan diri, dan bagi kami memang di parlemen sendiri atau kami yang saat ini sudah menjadi anggota dewan sebenarnya sejalan juga dengan tugas kami masih bisa sambil mensosialisasikan nantinya setelah tanggal 28 sosok dari calon presiden wakil presiden kami. Ditambah saat ini mungkin kelebihannya adalah selain kami mensosialisasikan Ketua Umum kami Bapak Haji Prabowo Subianto, kami juga harus mensosialisasikan di kalangan milenial, karena kan Mas Gibran ini mewakili ya teman-teman milenial seperti itu. Bro Andi, Bu, Ibu ini kan kalau lihat dari struktural ya, partai ini sudah termasuk elit ya di DPP. Alhamdulillah. Partai merekomendasikan Ibu di lokal. Nah yang menjadi tanya saya bahwa ada gini, anggota Dewan Pembina, pastinya Ibu paham dong konsentrasi secara nasional. Bagi Pak Prabowo punya pengalaman gagal, hampir yang mungkin berturut-turut ya, 3 kali. Bu Megawati 3 kali ya. Terus jadi pasangannya Pak Hatta Rajasa, ya. Terakhir pasangan dengan Pak Sandiaga, betul. Gimana tuh Bu? Kenapa memilih? Kenapa memilih untuk Gerindra itu berkoalisi dengan pemerintah dalam ini Pak Jokowi Widodo? Betul. Ya dalam ini anaknya ya. Betul. Strategi apa sih yang mau dilakukan oleh partai Gerindra? Ya.
rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi yang sudah dilakukan Pak Prabowo itu ya karena Pak Prabowo seorang negarawan kan. Betul. Nah, kamu yang jadi pertanyaan buat saya ya, buat kami adalah kenapa ngambil Mas Gibran gitu. Koalisi besar kayak misal di Golkar itu kan tokoh-tokoh Golkar udah banyak kan pengalaman, qualified gitu kan. Terus di PAN juga udah oke, Gerindra apalagi gitu kan. Kenapa nggak ngambil yang pengalaman gitu? Pengalaman artinya secara usia dan sebagainya. Daya ini apa Bu? Ya, baik. Mesti tawar. Apa teman-temannya yang lebih senior, tetapi secara kemampuan dia mampu dan dia bersih dari korupsi. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Daripada memilih yang senior tetapi sudah sudah terkontaminasi. Betul. Itu yang disampaikan kepada beliau. Dan sangat muda, mampu. Bersih dan mampu. Selama ini Mas Gibran oke ya? Selama ini kita melihat bahwa Mas Gibran ini kan sudah menjabat sebagai kepala daerah, dan di situ salah satu dasar bahwa beliau sudah mampu untuk mengelola masyarakat. Dan yang paling penting, walaupun beliau anak presiden, beliau tidak pernah sekalipun mempergunakan jabatan ayahnya untuk mempergunakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun hal-hal yang berkaitan di dalam tender dan sebagainya. Itu yang memang menjadi salah satu daya tarik yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Itu dari tidak korupsi ya. Betul. Tidak korupsi. Oke. Bu, Jangan serius-serius ngapa? kalau sudah Tegang nih, tegang. Waduh, ngeri gua. ini kan pemberitaan ya. Ya termasuk kita ambil lah isu-isu soal idealisme produksi KKN itu saat ini mau ada lagi nih. Bahkan bilang ada neo orba. Wah, biasa. Terus yang saya tanyakan sebelum ke arah situ, kalau menurut Ibu politik dinasti itu apa sih? Ya, banyak akhirnya memang mereka yang menyatakan bahwa oh iya saat ini Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, ini nanti terjadi politik dinasti. Tunggu dulu. Nah ini beliau pasti gitu ya. Tunggu dulu. Enggak, kasarnya jangan dalam-dalam. Saat ini kan Indonesia sampai saat ini kita masih mempergunakan sistem demokrasi. Artinya bahwa semua itu diserahkan kepada masyarakat melalui pemilihan umum. Kalau kita bicara masalah dinasti, berbeda dengan apa yang dilakukan dengan sistem demokrasi. Karena apa? Yang memilih masyarakat kan toh walaupun Mas Gibran merupakan anak presiden yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi nanti di tahun 2024 yang akan memilih masyarakat. Kalau memang masyarakat melihat bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi wakil presiden dan memilih mereka, apakah itu termasuk politik dinasti? Kan tidak, bukan bapaknya menunjuk bahwa besok anak saya harus menjadi wakil presiden. Sewat gitu loh. Atau pada saat kemarin di kalau dinasti itu kan berarti kan ini kan bukan sebenarnya pemilihannya bukan elit, betul, kan masyarakat yang mempunyai ya pestanya di masyarakat. Tapi gini Bu, orang bicara kekuasaan aja butuh presiden. Betul. Dia semua punya perangkat semua dia punya.
artinya ketika dia pencet tombol ngapain maksudnya? Pencet tombol tuh pencet ngapain? tombol menggerakkan semua lini-lini Iya. juga itu kalau begitu. Nah kalau menurut ibu apa enggak ini saya nanyakan ke ibu karena ibu orang internal partai ya tentunya bisa menjelaskan ini enggak, yakin nggak Pak Jokowi itu tidak ekstrim atau tidak apa ya artinya bersikap netral gitu, gimana Bu? Iya. Ini internal ibu ya? Betul. Gue jadi deg-degan nih. Iya. Bagi kami yang berada di Partai Gerindra saat ini, mungkin kelebihannya kami menggandeng Mas Gibran adalah salah satunya karena mungkin masyarakat memandang beliau atau lawan-lawan dari peserta konsetan lain melihat bahwa nantinya kami akan mempunyai privilege di dalam menguasai sistem demokrasi saat ini. Padahal di sini masyarakat kan kita juga bisa melihat, kita punya Bawaslu loh. Iya. Bawaslu yang selama ini mereka bisa memantau sejauh mana sih kendali dari seorang presiden untuk bisa nantinya mengendalikan supaya bisa mengarah ke pasangan Prabowo Gibran. Ini kan bisa juga dipantau seperti itu. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat sejauh mana sih dari para pemerhati yang saat ini juga bisa, mereka juga bisa melihat sih sejauh mana keterlibatan presiden. Dan saya kemarin juga, kita kan bisa sama-sama juga melihat beberapa saat yang lalu Pak Jokowi sudah mengajak atau menjamu 3 orang calon pasangan ke presiden ini ya untuk makan siang bersama. Pada saat itu beliau ingin menunjukkan bahwa beliau seorang negarawan, semuanya diserahkan kepada masyarakat nantinya, seperti itu. Netral. Iya, netral udah. Bu, secara nasional mungkin itu bagian dari tim pemenangan ya. Nah, untuk di Depok sendiri targetnya berapa persen sih suara yang akan diraih? Ya, nah ini menarik sekali Bang Andi, karena memang selama beliau mencalonkan ini saya ingat sekali sampai terakhir kami berpasangan Prabowo Sandi. Pasangan Prabowo Sandi ini memenangkan hampir kurang lebih 56% sampai 60% ya suara di Depok. Tetapi memang kami harus menyadari pada saat itu kami berkoalisi dengan Partai PKS yang memang mendominasi di Kota Depok. Saat ini merupakan kerja keras dan PR bagi kami untuk kami bisa tetap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran supaya nantinya kami tetap bisa mendapatkan hati masyarakat supaya di tahun 2024 hasilnya mudah-mudahan setidaknya tetap bisa menyamai 56% bahkan lebih dari tahun 2019 yang lalu. Walaupun saat ini Kota Depok penguasa atau kepala daerahnya berasal dari Partai PKS. Oh. Tetap tantangan tidak menjadi hambatan. Targetnya masih sama 50% atau tetap sama atau bisa lebih? Targetnya ya setidaknya minimal 56%, tapi kami ingin lebih dari itu, bisa 60%. Karena mengingat begini, jumlah penduduk Kota Depok ini kan hampir di angka 1,2 juta jiwa. Usia produktif Kota Depok ini mencapai 65% dari jumlah penduduk. Dan kami yakin dengan Mas Gibran yang mewakili kaum milenial, insya Allah kami bisa merangkul teman-teman muda untuk bergabung mendukung Prabowo Gibran. Salah satunya kenapa pilih Mas Gibran karena bonus demografi ya? Ya, betul. 65% salah satu. Oke. Keren. Kita doakan Bu Yeti bisa berjuang maksimal. Amin, insya Allah. Sehingga bisa memenuhi targetnya. Insya Allah. Tribuners, demikian wawancara kami bersama Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari fraksi Gerindra, Ibu Yeti Wulandari. Jangan kemana-mana, pantengin terus Dapur Kembang, Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang. Bu Yeti, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Dodi, Bang Adi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.